Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 pada sore hari ini dari Komisi 9 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja reses ke RSUP Kandau Manado, Sulawesi Utara. Komisi 9 DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan gedung baru RSUP Kandau. DPR RI beserta Kementerian Kesehatan juga berupaya memastikan bahwa proyek pembangunan gedung dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuene menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan gedung baru RSUP Kandau yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. Komisi 9 DPR RI bersama Kementerian Kesehatan terus berupaya memastikan bahwa proyek pembangunan gedung ini berjalan lancar dan sesuai rencana. Feli memaparkan pembangunan gedung baru RSUP Kandau merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di sisi lain, ia berharap pemerintah dan pihak rumah sakit tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung dan bangunan fisik, namun fasilitas penunjang, tenaga medis, serta alat-alat kesehatan yang ada di RSUP Kandau harus ditingkatkan. Nah, itu yang tentunya kami inginkan dan masyarakat Sulawesi inginkan, supaya pelayanan ke masyarakat lebih maksimal. Kemudian kami juga berharap pelayanan dari seluruh tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Prof. Kandau ini seperti melayani kami tamu-tamu yang datang. Ya, kami ingin supaya pasien juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti melayani kami. Sementara itu, Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa mengatakan pembangunan gedung dan fasilitas kesehatan baru RSUP Kandau bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan merealisasikan program reformasi di bidang kesehatan. Kita ingin meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan ini salah satu reformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, di mana salah satu pilar kedua ini ingin memperkuat rumah sakit di daerah-daerah agar masyarakat dimanapun dia itu bisa mengakses kesehatan dengan lebih baik. Dari Manado, Sulawesi Utara, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 7 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja reses ke PLTU Paiton. Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI mengapresiasi Kementerian ESDM dan PT PLN atas keberhasilannya dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan di PLTU Paiton. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon guna mencapai net zero emission di tahun 2060 mendatang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI mengapresiasi Kementerian ESDM dan PT PLN atas keberhasilannya dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan di PLTU Paiton. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mereduksi emisi karbon guna mencapai net zero emission di tahun 2060. Bambang Haryadi juga mengapresiasi penerapan inovasi seperti Green Hydrogen Plant dari Kementerian ESDM dan PT PLN yang dapat menjadi bagian penting untuk mendukung transisi energi dan peta jalan pencapaian net zero emission Indonesia pada tahun 2060. Rencana transisi PLN Paiton ini ke biomasa kan, dan ini satu terobosan bagus karena kita tahu bahwa komitmen Indonesia pasca Presiden Jokowi menandatangani Paris Agreement, kita akan menuju net zero emission 2060. Ini salah satu langkah strategis yang telah dilakukan PLN. Kita apresiasi apa yang dilakukan PLN dan kita dorong agar pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil itu semua bisa meniru ini PLTU Paiton, entah itu pakai biomasa ataupun tenaga surya maupun hidro gitu. Unit pembangkitan Paiton adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, anak usaha dari PT PLN Persero. Pembangkit ini mengoperasikan 2 PLTU dengan total kapasitas 800 MW. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI meminta Kodam 5 Brawijaya untuk meningkatkan pengawasan sekaligus pengamanan terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan
dalam pilkada serentak di bulan November mendatang. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid meminta Kodam 5 Brawijaya mengoptimalkan pengawasan sekaligus pengamanan terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Timur. Hal itu ia sampaikan saat memimpin tim kunjungan kerja reses Komisi 1 DPR RI ke Kodam 5 Brawijaya, Jawa Timur. Menurutnya, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Komisi 1 DPR RI untuk memastikan kesiapan berbagai institusi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan kondusif. Ia berharap agar langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kodam 5 Brawijaya dapat meminimalisir potensi konflik dan ancaman yang mungkin muncul selama proses pilkada. Ini adalah salah satu agenda nasional yang amat penting untuk dijaga dan tugas TNI menjadi amat krusial untuk juga terlibat dalam mensukseskan Pilkada 2024 ini. Dan untuk Kodam 5 Brawijaya kita tadi apresiasi sekali, kita cukup confident atau percaya diri dengan kesiapan Kodam 5 dari paparan yang sangat detail, apa yang akan dilakukan, berapa jumlah pasukan yang tersedia, berapa jumlah BKO yang siap, berapa jumlah cadangan yang telah disiapkan, terkait juga dengan kesiapan alutsista dan sebagainya. Kita cukup confident dan yakin bahwa insya Allah untuk Provinsi Jawa Timur Pilkada bisa dilakukan dengan aman, damai, lancar, tentu jujur dan adil. Mutia menekankan peran TNI sangat penting dalam mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan selama proses penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI akan mengadakan pertemuan parlemen-parlemen negara kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta. Pertemuan ini akan mengundang 16 negara kawasan Pasifik dan menjadi perhelatan kedua yang pernah digelar. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 17, IPP yang diprakarsai oleh DPR RI ini pertama kali dihelat pada tahun 2018. Pertemuan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan regional seperti pembangunan manusia dan kelestarian maritim melalui kolaborasi legislatif dan juga hubungan antar parlemen. Pertemuan IPP ini akan membahas berbagai isu yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen untuk memanfaatkan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara berkelanjutan. Pemirsa, saksikan informasi mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen untuk Anda. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI akan mengadakan pertemuan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta.
Pertemuan Second Meeting of Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP ini akan mengundang 16 negara kawasan Pasifik dan merupakan perhelatan kedua yang pernah digelar. IPPP yang diprakarsai oleh DPR RI pertama kali dilaksanakan tahun 2018 yang bertujuan untuk mengatasi tantangan regional seperti pembangunan manusia dan kelestarian maritim melalui kolaborasi legislatif dan hubungan antar parlemen. Pertemuan IPPP akan membahas berbagai isu yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen untuk memanfaatkan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara berkelanjutan. Kita akan membicarakan banyak hal ya, misalnya termasuk tantangan-tantangan sekarang mengenai climate change, mengenai food security, energi dan lain-lain ya. Meskipun kita juga mempunyai tema Partnership for Prosperity, kerjasama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana connectivity di regional di Pasifik ini, bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Forum IPPP kedua akan mengusung tema Partnership for Prosperity, Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang akan berfokus pada akselerasi kerjasama negara-negara Pasifik terkait stabilitas keamanan laut dan pembangunan inklusif. Forum ini juga akan memastikan implementasi komitmen bersama yang telah disepakati pada pertemuan IPPP yang pertama. Bagaimana hubungan konektivitas antara Indonesia dengan negara Pasifik dan juga dalam hubungan bagaimana pembangunan harus juga memberikan manfaat kepada masyarakat di kawasan ini yaitu Pasifik dan juga terus menjaga lingkungan karena kita ketahui isu climate change juga isu yang besar dan penting untuk di-tackle atau ditangani di kawasan Pasifik. Tentu dalam forum yang 2024 ini memastikan sejauh mana implementasi dilakukan dan kita ingin pada forum ini lebih maksimal lagi melakukan engagement. Kehadiran DPR RI dalam memprakarsai forum IPPP merupakan langkah penting dalam membantu diplomasi pemerintah dengan negara tetangga di kawasan Pasifik. Untuk itu, melalui pertemuan IPPP yang kedua ini, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang komprehensif antar negara Pasifik dan memberikan manfaat serta kebaikan untuk semua negara anggota. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI telah menyetujui usulan Kementerian BUMN untuk memberikan penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp44,2 triliun ke 16 BUMN pada tahun anggaran 2025. Dan pemirsa, informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kembali pemirsa di TVR 17, pemberian PMN dilakukan setelah melakukan pendalaman dengan Menteri BUMN dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi tercapainya dividen yang ditargetkan. Lantas apa saja pertimbangan Komisi 6 DPR RI dalam memberikan PMN tersebut? Dan bagaimana pengawasan dan monitoring dilakukan agar PMN yang diberikan dapat dipergunakan sebaik mungkin? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Silakan Umam. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, Komisi 6 DPR RI telah menyetujui pemberian penyertaan modal negara atau PMN bagi BUMN pada tahun 2025 mendatang senilai 44,2 triliun rupiah yang akan dibagikan kepada 16 perusahaan BUMN. Lalu pemirsa, bagaimana DPR RI memonitor penggunaan PMN tersebut? Langsung saja kita bertanya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Haristorino dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Pak, terkait dengan penambahan PMN ini, bagaimana pengawasannya terkait nantinya penggunaan PMN ini Pak? Ya, kami dari PDI Perjuangan kemarin dari 16 BUMN yang mengajukan PMN, kami menyetujui 14 BUMN dengan satu BUMN yaitu Damri, kami menyetujui hanya untuk angkutan perintis. Sedangkan bis listrik yang untuk Jakarta, kami menganggap bahwa itu harus diselesaikan dengan mekanisme bisnis biasa. Di samping itu kami juga menolak dua usulan PMN, yaitu untuk dana reksa, karena kami menganggap bahwa dana reksa bisa mendapatkan sumber dana yang lain. Karena tugas pokok dari dana reksa sebenarnya adalah untuk penyehatan BUMN-BUMN yang sakit. Sementara kemarin alokasi PMN-nya menurut hemat kami tidak sesuai dengan penugasannya. Yang kedua adalah untuk Perumnas kami juga menolak karena bisnis model dan konsepnya sangat tidak jelas. Di samping itu kami juga memberikan catatan yang sangat kritis untuk Asabri yang mengajukan 3,61 triliun. Karena kita tahu bahwa Asabri sekarang RBC-nya, kalau di asuransi kita harus bicara RBC-nya minus hampir 500. Sehingga kalau memang RBC di bawah 120, artinya perusahaan asuransi sudah tidak layak untuk menjadi perusahaan penjamin. Nah, kalau ini yang terjadi, maka banyak sekali pensiunan yang duitnya hilang. Pensiunan para TNI, pensiunan polisi, pensiunan ASN, ini kan akan sangat menyakitkan. Sehingga kami memberikan persetujuan dengan catatan yang sangat kritis bahwa dananya 100% harus digunakan memang untuk penguatan modal saja. Jadi hanya mengalihkan dari rekening negara ke rekening Asabri dan tidak boleh digunakan untuk hal yang lain. Apalagi kami nyatakan dengan clear tidak boleh dikorupsi. Ya, kemudian yang kedua untuk Bio Farma kami juga memberikan catatan kritis yaitu bahwa PMN yang kami berikan 2,21 triliun ini hanya untuk pembangunan fasilitas vaksin baru. Karena memang fasilitas vaksinnya sudah uzur, sudah lebih dari 20 tahun, sehingga kami takut bahwa ini akan terjadi delisting dari WHO. Padahal Bio Farma adalah produsen vaksin salah satu yang terbesar di dunia untuk polio. Pak, kan pada tahun depan ini disetujui PMN senilai 44,2 triliun Pak, dan sebelumnya kan 27 triliun. Ini apakah sesuai dengan kinerja dari BUMN sendiri atau apa ada evaluasi Pak dari tahun ini? Ya, kita tentu memberikan evaluasi kritis. Bahkan kita mengatakan PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan panja penggunaan PMN. Ya, kenapa jadi besar sekali? Salah satu penerima yang paling besar adalah Hutama Karya. Karena Hutama Karya memang untuk menyelesaikan tol lintas Sumatera yang sepanjang 2.700 km. Ya, ini mengakibatkan PMN-nya jadi lebih besar, tetapi kita juga akan memastikan kepada Pak Menteri BUMN bahwa dividen yang diberikan tahun ini juga akan lebih besar, 85 triliun targetnya. Berarti dengan diterimanya hak dari perusahaan BUMN ini terkait dengan PMN ini berarti juga ada kewajiban yang harus dipenuhi Pak ke depan. Tentu saja di samping penggunaannya kita awasi, juga BUMN secara umum harus memberikan dividen yang lebih besar dari PMN yang diserahkan kepada BUMN.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Hari Storino dari fraksi PDI Perjuangan, dan beliau tadi mengatakan bahwa diterimanya PMN ini bagi perusahaan BUMN diharapkan mendapatkan dividen yang lebih banyak pada tahun depan. Dan itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Muhammad Hidam mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. The House of Representatives of Republic of Indonesia will host the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership or IPPP in Jakarta from 25th to 26th of July 2024. The event is initiated in order to enhance the cooperation in managing the marine resources, which drain over 70% of the sovereignty. Brings fostering regional connectivity and inclusive development as the main issue. The House invites 14 countries and 2 countries under Pacific regions to participate to this international event. IPPP seeks to reinforce interparliamentary collaboration in connectivity and inclusive development in the Pacific region. Within the maritime, environment, climate change, natural disasters, social, cultural, and education sector. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih Alfat dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Di sini berita pertama yang tentunya menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai transisi energi yang membutuhkan kesungguhan semua pihak. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Di sini PLTU Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik yang sudah sangat lama beroperasi yang berlokasi di Jawa Timur. Di sini PLTU diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1999 ini menjadi pembangkit listrik yang menjadi salah satu penyumbang energi listrik terbesar di Pulau Jawa dan juga Bali. Dan pemirsa, menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Diah Nurwitasari menyoroti upaya transisi energi yang dilakukan oleh PLN Paiton dan mempertanyakan peta jalan PLN dalam menurunkan tingkat emisi sesuai dengan ketentuan Paris Agreement yang telah ditandatangani oleh pemerintah. Selain itu, pemirsa, harus ada kesungguhan dari semua pihak untuk betul-betul melakukan transisi energi. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini mengenai Gilang Dila Farares yang mendorong Polri untuk memiskinkan bandar judi online. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Gilang Dila Farares mendukung langkah Polri untuk memiskinkan bandar narkoba dengan pasal pencucian uang sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Pasal tindak pidana pencucian uang didorong untuk diterapkan kepada bandar judi online, mengingat
Praktek judi online sama seperti narkoba yang merusak moral. Sebagaimana diketahui pemirsa, bahaya judi online saat ini sudah setara dengan narkoba di Indonesia karena berdampak bukan hanya untuk penggunanya saja, tetapi juga turut merugikan orang lain atau orang sekitarnya. Oleh karena itu ini pemirsa, langkah berani dan tegas kepolisian akan memberikan efek jera terhadap bandar judi online yang ditangkap. Itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan transisi energi yang membutuhkan kesungguhan semua pihak, serta anggota Komisi 3 yaitu Gilang Dila Farares mendorong Polri untuk memiskinkan bandar judi online. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Alfa. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Si Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.